warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya bagi nama yang terpanggil. Baik, Bu. Ahmad Fauzan, Dir. Rina Arzelinda, Ratna Yulita, Dir. hadir semua berarti. Dir. Hadir semuanya Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa dari anak-anak Ibu yang tahu gambar ini menceritakan tentang apa? Jual beli di pasar. Jual beli di pasar. Masih ada lagi? Sebuah Transaksi. Ya, sebuah transaksi. Nah, ini sebuah transaksi. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang jual beli. Nah, siapa yang ada anak-anak ibu yang membaca tadi malam apa materi kita pada hari ini? Riba. Tentang Riba. riba, benar sekali. Yaitu tentang riba. Nah, siapa dari anak-anak ibu yang tahu riba itu secara bahasa artinya? Lebih atau bertambah. Ya, lebih atau bertambah, berlebih atau adanya tambahan. Nah, sedangkan secara istilah ialah Tambahan pembayaran tanpa ada ganti. ya, tambahan pembayaran tanpa adanya ganti, adanya tambahan. Nah, adapun dalil yang menjelaskan tentang larangan riba ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Siapa dari anak-anak ibu yang mau membacakan ayat tersebut? Ibu. Ya, kepada Rima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu rabba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantahaya falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Nah, siapa dari anak ibu yang mau membacakan arti dari ayat yang dibacakan pengantarnya? Saya, Bu. Ya, Ahmad Fauzan. Artinya, orang-orang yang akan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih kepada Rima dan Fauzan yang sudah berpartisipasi. Yaitu dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah itu melarang praktik dari riba tersebut. Adapun dikuatkan oleh hadis yang disabdakan langsung oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah itu sangat melaknat orang yang melakukan praktik riba, orang yang menyaksikan dan orang yang menuliskan dari transaksi riba tersebut gitu. Adapun poin selanjutnya yaitu
kita akan bahas yaitu macam-macam dari riba. Nah, yang pertama ada riba fadli. Nah, siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu riba fadli? Ya, Ya, kepada Fauzan. untuk riba fadli adalah tukar menukar sesuatu barang yang sejenisnya. Contoh 1 kilogram beras ditukar menjadi 2 kilogram beras. Ya, benar sekali, yaitu tukar menukar barang yang sejenis, seperti 1 kilogram beras ditukar menjadi 2 kilogram beras. Nah, selanjutnya yaitu riba qardhi. Nah, itu apa itu riba qardhi? Kalau utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Ya, itu adanya Bunga. bunga, seperti misalnya Fauzan berhutang kepada Rima, yaitu misalnya 5.000. Nah, jadi si Fauzan ini Pas pengembalian. pas mengembalikan harus berlebih dari hutang yang di awal tadi gitu. Nah, jadi lebihnya itu disebut dengan riba qardhi. Yang ketiga yaitu ribayat, yaitu meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Seperti contohnya ketika misalnya Ratna membeli beras di pasar 1 kilo. Nah, uang tersebut sudah diberikan kepada penjualnya sebelum beras tadi ditimbang. Nah, jadi belum jelas apakah itu pas atau tidak. Nah, yang keempat yaitu riba nasiyah, yaitu adanya tambahan pembayaran hutang. Nah, itu sudah jelas sekali, seperti kita berhutang misalnya 10.000. Jika lewat dari batas waktu, maka itu harus ada tambahannya. Misalnya dikatakan oleh orang tersebut. Jadi tambahannya itu disebut dengan riba nasiyah. Jadi sudah jelas ya yang beda dari yang keempat riba ini. Sudah. Lanjut ke poin ketiga yaitu bahaya dari riba. Nah, itu ada bahayanya, ada 3, seperti dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan dari masyarakat. Nah, siapa yang tahu apa itu bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari riba? Yang pertama, Sifat egois. sifat egois. Ya, benar. Egois. Yang kedua, Tidak peduli. tidak peduli terhadap Sesama. Yang ketiga yaitu Hilangnya cita kebaikan. ya hilangnya sosial kepada sesama. Nah, berarti sudah paham bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari riba. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk menghindari riba tersebut. Nah, yang pertama yaitu Biasakan selalu hidup sederhana. ya hidup dengan sederhana atau qanaah. Sederhana, merasa cukup. Yang kedua yaitu Hindari kebiasaan berhutang. ya menghindari kebiasaan Hutang. berhutang, hindari berhutang. Jika terpaksa berhutang, janganlah berhutang kepada rentenir. Ya, hindari berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ya rajin. Yang keempat, Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. yaitu menggunakan bentuk sebuah lembaga yang bersifat syariah, seperti bank syariah. Ya. Berarti sudah paham dari dalil macam-macam riba, bahaya riba, dan menghindari sifat riba. Sudah, Bu. Sudah. Jadi Ibu ingin mencek dari kepahaman anak-anak Ibu semua. Ibu akan memberikan sebuah kuis. Nanti silakan acungkan tangannya ke depan bagi yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, yang pertama Ibu akan menanyakan tentang siapa yang tahu pengertian dari riba secara bahasa. Ya, pada Rima? Lebih atau bertambah. Ya, lebih atau bertambah. Benar. Pertanyaan yang kedua, sebutkan
contoh dari riba fadli. Riba fadli adalah ditukar 1 kilogram beras menjadi 2 kilogram beras. 2 kilogram beras, benar. Nah, ini kuis yang terakhir. Sebutkan bagaimana cara kita untuk menghindari dari sifat-sifat riba. Hidup sederhana, Ya, hindari berhutang, berhutang, bekerja sungguh-sungguh atau rajin. rajin bekerja. Ada tempat penon di bank syariah. Benar sekali. Berarti anak-anak ibu sudah paham semua ya materi Sudah. kita pada hari ini. Sudah. Nah, jadi untuk memperdalam lagi kepahamannya, silakan kerjakan LKS halaman 46. Sudah bertemu? Sudah. Ya, silakan isi bagian esai dan isiannya tersebut ya. Ya. Ya, itu minggu depan dikumpul sebelum pembelajaran. Untuk Bu. PR, Bu. Iya, Ya. sudah paham? Sudah. Sudah. Nah, baik. Jika ada yang bertanya, apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillah. Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.